Oke, mantap. Kamera depan kedatangan Bernadia. Untungnya. Enggak Mbak dari looknya aja Mbak. Ya, gak usah nyanyi. Please. Dah cukup. Karena lebih bagus. Gitu kan? Iya. Takutnya Bernadia jiper. Insecure. Iya. Benar. Nih, buat yang belum tahu, dan ini mah udah pasti tahu lah, sobat-sobit doang yang nonton lagi ya, sobat-sobit MTB. Ini adalah Anak Kinai, host Misteri Tapal Batas dan Jejak Tapal Batas. Halo, apa teh Gabuters? Dan Sobat Julid. Sobat julid. Ih, aku suka loh yang julid-julid. Harus satu. Jadi mau ngejulidin siapa? Gue sebenarnya mau ngejulidin elu. Oh, ya udah, langsung aja. Apa? Ini dia kan gak syuting-syuting ya di MTB. Mau syuting di sini anjir. Kocak. Soalnya beda. Kalau di MTB itu ada kaidah-kaidah asik. Oh iya sih benar. Iya enggak, ada kaidah-kaidah, ada Spencer. Iya. Nggak perlu diceritain dong. Kan kayak gitu. Kalau di sini kan apa ya? Kita santai. Bebas. Lu kan konsepnya kayak ya ini sehari-hari kan kayak gini. Kalau di sana kan ngomongin dunia tapal batas. Iya serem juga sih. Ini Mbak ke atasin ini ya. Oh, ininya. Punten. Ah nggak pernah syuting nih. Iya, Nggak aduh. pernah syuting. Maaf ya Juliders. Ini warna hijau tapi udah benar. Udah benar. Aduh. Ini maksudnya yang hijau-hijaunya di atas biar ini kan mic-nya. Yang hijaunya. Oh, Tadi- pelampunya. Tadi nutup. Oh iya, oke. Set. Oh. Orang Namanya juga memindahkan- millennials. Orang memindahkan musik cabang. Bukan apa-apa. Terus gimana? Nih, ini kan kita lagi di Semarang nih. Sekarang nih hari ini. Kemarin juga lo sama Spencer J ke Lawang Sewu. Bener gak? Aman nih ya, diomongin di sini bebas ya. Bebas ini mah. Dapat pengalaman apa? Yang jelas pertama ya, gue personally happy. Oke. Karena mungkin kalau tanpa MTB, kayaknya gue nggak ke Semarang. Kayaknya. Ah nggak gitu, lu mau orang kaya coy. Enggak Ke Semarang lu. Gua miskin gua belum tentu gua ke Semarang. Enggak gitu, bukan. Maksudnya kayak kalau misalnya ada waktu nih pengen liburan, pasti yang kepikirannya tuh entah mengapa Jogja atau Solo. Gue itu selalu begitu. Paling ketambahan sekarang Canor adalah Madiun, kan kayak gitu. Dan Semarang itu kayak tiap lewat doang kayak kita nanti kapan mau ke Semarang, tapi nggak pernah realisasi. Sekarang pertama berarti? Ini secara personal pun pertama. Sama. Jadi untuk MTB pun ini adalah pertama, secara personal pun ini juga pertama gue benar-benar yang kesini ya kayak gitu. Kalau ke Jogja kan sebelumnya gue emang udah beberapa kali kan kayak gitu. Nah, happy bisa kesini. Oh ternyata Semarang begini. Mana? Hap, sobat, Gabuter. Terus kan waktu gue berangkat sama tim kan gue kan kloter pertama, jadi datangnya agak awal, sempat main-main tuh, sempat kayak keliling di kota-kotanya, banyak bangunan-bangunan estetis yang syarat akan Sejarah zaman dulu, gitu loh, enjoy. Nah terus kayaknya kan kalau ke Semarang ke Lawang Sewu tuh kurang afdol ya. Nah, kepikirlah spontan pas kita sampai sore itu kita ke Lawang Sewu yuk gitu. Gue iri itu pas lihat foto-foto di Emang story. cakep Tam. Iri gue. Cakep banget. Nanti kita bisa aja sih ke sana kalau misalnya udah agak luang ya, tapi nggak tahu ya. Dari kemarin dari kemarin luang-luang Nggak ada luangnya. Iya sobat, karena Bintang nih juga kan bersolo karir ya sebagai host ya sekarang di MTB. Nah ini kan bentar lagi nih ini info aja ya Gabuters dan sobat-sobat MTB, bentar lagi kan mau ada podcast bintang tamu. Nah selamat menyaksikan Mbak Ana. Ya. Jangan gue nggak bisa nge-host sambil sila begini. Kieu eta. Jadi Bang. Nanti kata gestarnya, what the fuck? Gua ini podcast horor apa podcast soal prenatal kan? Iya ini trimester pertama gitu aja gak bahas kehamilan. Ya mau main baby. Iya, jadi itu bagus banget tempatnya. Pas lewat pun biasa ada drama-drama dikit di mobil ya, nyari
parkiran, kita sangat bingung. Oh, emang susah nyari parkirnya? Ya bingung Tang, kayak pas gerbang masuknya tuh buat orang. Nah yang buat mobil tuh di mana kita kendaraan tuh. Pas ada tuh motor jalannya agak kecil. Awalnya kita nggak yakin. Itu muter dulu, drama dulu lah biasa sama Chanur, sama si Spencer, hug di Kebayang mobil. sih, kebayang sih. Kalian harus bayangin Spencer sama Chanur. Hug di mobilnya tuh kayak apa? Gue udah kayak kayak gitu. Gue rasa kalau lu lagi nggak hamil juga lu ikut Gue ditambahin. Cuman karena gue udah kayak ngap kan, udah yang penting dapet, udah situ. Karena kan di pemberitahuannya katanya terakhir jam 8. Kita jam 7.30. Mantap tidak? Mepet. Kan kayak gitu. Nah udah tuh akhirnya dapat parkiran di luar tapi aman, alhamdulillah, masuklah tiket. Sebetulnya kita udah tahu sobat bahwa di sosmednya ada beberapa larangan. Yep. Tapi kan jiwa pemberontak gue tuh nggak bisa dibendung. Iya, jiwa pemberontak, jiwa kepo, jiwa kalau udah ke situ nggak mau rugi. Ngerti gue paham gue. Lebih ke gak mau rugi. Itu yang terakhir lebih gede sih. Iya, kayak gitu. Jadi gue kayak make sure deh, boleh nggak bawa kamera gitu kan? Karena memang di situ ada sebetulnya rate untuk bawa kamera dan bikin konten. Jadi gue nggak keberatan kayak gitu. Gue gak keberatan kalau misalnya memang kita harus bayar lebih cost gitu, karena gue ngikutin manajemennya aja cuman pas masuk itu nggak diminta apa lah cost yang untuk konten. Jadi gue udah ngomong bahwa kita bawa kamera bla 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 ke tiketingnya ya. Oh boleh kata gue gitu. Ya, mini vlog aja sih kata gue kayak gitu kan, mini vlog aja kok kata gue gitu. Nah udah gitu boleh tapi tanya ke satpam yang di depan ya. Gue tanya lagi, boleh. Jadi kita tuh nyengir kan. Nah bisa nih. Nah pas ada satu momen di mana gue kan Bumil suka sering pengen kencing. Iya, ini apalagi udah berapa bulan sekarang? Udah mau 7. Oh iya udah pipis. Nah udah gitu sama si J bareng. Iya mbak, gue juga, kita ke toilet dulu. Nah tinggallah Chanur, Spencer sama si Kang Ardi nungguin kita ke toilet agak muter. Udah gitu ya udah gue nggak ada pikiran apa-apa. Nah tiba-tiba pas di tengah-tengah dari toko ada semacam franchise gitu loh di situ di dalamnya khas Semarang. Chanur muncul sama siapa, sama Ardi berdua doang. Katanya ya mau ke bunker nggak? Mau lah, cuman boleh nggak itu HP? Boleh katanya gitu. Ternyata Chanur tuh sambil nungguin gua di toilet ngecek dan ternyata ketemu itu. Si Spencer mana? Kata gua gitu. Ini nih. Spencer mana? Kata gua gitu. Di depan. Loh, emang nggak bareng? Jemput gitu kan. Gua udah insting gue mengatakan dia harus segera dijemput. Iya. Nah akhirnya gue ke tiketing, Chanur ke Spencer. Nah begitu gue lagi ngobrol sama tiketing. Nah di sini ada hal yang dua hal yang terjadi yang kurang enak gitu ya. Nah pertama dari si tiketingnya gue make sure tuh. Jadi ke bunker boleh bawa kamera nggak? HP aja kata gue gitu ya. Boleh katanya gitu, kata tiketing. Boleh ya. Oke, gue konfirmasi tuh di awal. Terus berapa totalnya? Blablabla. Nah sempet ada satu guide yang ke gue, Mbak lagi hamil ya? Nah ini mulai agak horor tuh yang diomongin. Lagi hamil ya? Ya saya saranin Mbak jangan, katanya gitu. Emang kenapa? Saya pengen tahu kenapa, kata gue gitu. Ya saya saranin pokoknya janganlah, katanya gitu. Apa ini masalahnya, safety atau apa? Nah dia nggak mau terus terang. Nanti aja deh katanya gitu, di briefnya di belakang. Kata gue gini, kalau misalnya soal safety, saya mau tahu dulu prosedurnya gimana, kata gue gitu. Kalau soal yang lain ya disampaikan aja. Kalau misalnya saya sama suami bersedia, nggak masalah kan? Ya itu balik lagi ke Mbak sih, tapi sebetulnya kita nggak nyaranin, katanya gitu. Suami saya lagi di depan, nanti kesini, kata gue gitu. Jadi berapa? Jadi gimana, kata tentang tiketing tuh nanyain. Kalau misalnya Mbak mau masuk ke bunker, mending daftar sekarang deh, karena 10 menit lagi kita meeting. Tutup. Terus kata gue lah, ini
10 menit lagi kita baru mau masuk, kata gue gitu. Enggak, maksudnya tiketingnya. Ya udah gue bayar lagi tuh. Jadi beda tiket depan sama Mau ke Bangkok Bangka. tuh beda. Ya udah gue bayar gitu kan buat berlima. Pas gue lagi mau shoot gitu kan, tadi tuh Bayar. video call masuk dari si Canur. Gue pikir mah mungkin mau ngomongin titik poin ketemu aja, kita nunggu di sini apa gimana gitu kan. Terus gue ke si J kayak, J ini gue lagi ngurusin pendaftaran ke Bangker, lu telepon Canur atau ke sana ada kasih tahu gue lagi ngurusin ini gitu kan. Nah ini dia terus nelpon nih, udah gak enak nih perasaan gue. Gue juga perasaan gue udah mulai gak enak nih. udah mulai gak enak perasaan gue. Ini udah kelar, gue angkat tep. Yang si Spencer itu diambil sama manajemen. Manajemen Diambil manajemen aja. gitu. Aduh. Terus emang kenapa? Udah kamu sini aja deh, katanya gitu kan kayak gitu. Si Spencer diambil manajemen, 3 kata lucu. Gue kan ngebayanginnya ya, dia digondol ke kantor kan. Digiring. Gue langsung lah ke titik yang pertama. Gue lihat dia lagi sama security. Dia kayak lagi di interogasi gitu, cuy. Tapi lu lihat dari jauh serius nggak tuh obrol-obrolnya? Ya gue mah kan udah biasanya di pabrik kan di kayak gitu-gitu ya kan biasanya santai we bener. Apalagi tuh kalau hamil tuh sebuah privilege, cuy. Hamil tuh privilege. Orang tuh jadi lembut ya ke kita. Kayak ibu hamil tuh bener. Kayak gitu. Jadi gue sih santai, gue samperin sambil gini-gini loh. Enggak. Iya ya, kan udah kelihatan begini kayak gitu. Terus orang dari awal juga kan gak boleh tuh bawa makanan minuman. Gue mah tinggal gini aja. Tapi nanti kalau saya haus gimana? Pas security yang di depan. Oh, buat ibu boleh. Boleh, gue ke dalam bawa minuman, bos. Kayak gitu. Nah, gue liat si Spencer kan, udah, iya pak gitu kan. Udah gue jalan aja biasa. Kenapa pak? Gitu kan dia jalan. Ini bu katanya nggak boleh rekam loh. Tadi kan sudah izin, biasa kayak gitu kan. Iya soalnya kirain HP, ternyata pakai kamera. Oh ya udah, yang kamera kita simpan, gak masalah kata gua gitu. Tapi kalau rekam HP boleh. Awalnya nggak boleh juga. Udah 2 tuh ngomongnya. Kayak gitu. Tadi saya udah konfirmasi juga loh Pak sama penjaga yang di pintu, kata gua gitu. 2 security kata gua. Katanya boleh. Oh itu masih baru bu, bla 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 bla. Ya udah deh gini kata gua gitu. Kan kita ke tempat wisata nggak mungkin dong tanpa foto-foto. Saya bilang gitu kan. Boleh dong kalau foto-foto. Oh kalau foto boleh. Terus kalau gua lobby lagi tuh, kalau bikin kayak video cuma 1 menit buat story kata gua tetap gitu. Tetap ya, gak putas, tetap. Gak salah MTB pilih manajer. Gak salah. Boleh dong Pak buat diposting di IG 1 menit doang kata gue gitu. Misalnya ada spot yang bagus saya bikin. Oh boleh kalau kayak gitu ya udah. Ya udah sir. Oke kan kata gue gitu kode kan gitu. Iya mbak oke ya udah jalan. Dari situ udah tuh gue langsung ngajakin yuk kita langsung ke spot yang Bangker aja dulu. Kan kalau yang ini mah bebas ya, yang luar mah kayak gitu. Di situ berlanjut drama itu. Masih cuy. Justru ini gong yang bikin gue sampai Canur tuh kesel. Jadi kita tuh diarahin ke tempat kayak alat safety-nya gitu, sobat. Jadi harus pakai beberapa alat. Ada videonya sih. Mungkin gue nggak tahu nanti sama si Spencer ditayanginya di mana. Ya, terlihat aja lah di MTB di MTB pokoknya kayak gitu update-annya. Jadi mereka ada, gue sih appreciate ya, kayak pakai helm, pakai harness. Oh, APD lengkap. Terus pakai namanya boots kayak gitu. Nah, gue belum berpikir apa-apa saat itu. Gue lihat tim gue lagi ini aja, pakai aja gitu. Tiba-tiba, Mbak, ini di sini peraturannya nggak boleh bawa kamera. Kalau HP bisa kan, kata gue. Nggak boleh juga, Mbak. Di situ orang mulai meradang. Kudu di kamehameha eta mah satpamna euy. Kesel, bukan satpam sih, beda lagi. Oh, beda. Loh, kok ngelarang-larang dia bukan security? Dia tuh bilangnya dia itu adalah freelancer guide. Jadi berbeda dengan manajemen yang punya tempat kan bingung kan? Iyalah ngatur. Ini juga dari manajemen katanya gitu.
tar kata gue gitu. Saya nggak masalah kalau manajemen punya SOP apapun. Tapi di awal kata gue, pas saya bayar tiket, saya udah bilang, udah nanya, boleh nggak bawa kamera? Boleh. Ke siapa? Ke yang di tiket kata gue gitu. Seumuran lu merentang yang jaga tiket itu masih lebih muda lah dari gue yang jelas. Kalau yang si bapak guide itu lebih tua dari gue kan kayak gitu umurnya. Ada tuh orang yang nyamperin, mukanya mulai setengah dia, gue nyalahin dia bodo amat kan kayak gitu ke sana. Udah pada bete si Canur apalagi nggak mau tuh pakai APD tuh. Si Spencer udah speechless, si J ya ikut aja sama Ardi juga ini. Kata gue, kok jadi beda? Kata gue, saya beli tiket ini mau ke Banggar karena bisa direkam. Boleh, bisa direkam kata gue gitu. Nggak bisa mbak, gini. Ya mereka ngomongin prosedural yang benarnya. Kan jadi kelihatan kayak gue yang bad guy. Kata gue gini, ini beda case kata gue. Gue bukan mempermasalahkan soal SOP. Gue ikutin dari awal juga kata gue gitu. Cuman kenapa dari awal itu nggak jujur kata gue. Gue ngomong, saya kecewa, gue gituin. Saya kecewa ya, saya bilang kayak gitu. Karena dari awal saya merasa ditipu, gue gituin. Oh bilang gitu? Anjay. Itulah orang mah. Keren. Kayak gitu. Bisa refund nggak? Gue gituin. Gue bisa. Ya kata gue gitu. Ini mah namanya prank kata gue gitu. Ada orangnya. Oh yang ini mbak, iya kamu. Gue bilang gitu kan. Enggak saya nggak ngomong. Allah ya jadi saksi gue gituin. Lu beneran marah itu cuy? Marah gue. Marah gue. Gue bener-bener kayak emak kungfu hastelnya keluar. Oh, tiba-tiba lu langsung dasteran, ada rokok di sini. Di sini. Apalagi Canur kayak gimana yang kamu mau jadinya gimana mau ikut nggak? Ngapain males katanya gitu depan semua orang. Canur juga marah Canur tuh kan dia lo tahu kan dia tuh kan soft spoken ya. Sabar bapak-bapak gemes, bapak-bapak Fani. Jarang kesulut kan. Dia mah itu dia ngapain males katanya gitu kan. Soalnya sebelum gue konfirmasi dia kan udah konfirmasi duluan juga. Dan sama jawabannya bisa. Itu berarti dari udah dua orang beredar ya? Di 2 momen. Pas gue lagi di toilet dia udah nanya, dan pas gue lagi daftar gue pun udah nanya kan kayak gitu. Sayangnya nggak kerekam tau nggak? Padahal si J itu lagi kayak ngambil BTS selama kita di sana sobat. Cuman pas karena gue di call si Spacer didudut manajemen. Oh mati. Si J kan dimatiin nggak ngerekam. Pas gue lagi konfirmasi itu. Tapi nggak tahu deh. Kalau misalnya dicek lagi mudah-mudahan masih dapat momennya ya. Ini buat mas-mas atau bapak-bapak yang kemarin ngeprank Mbak Ana. Pasti. Iya. Kalau gue sih respect dengan manajemen, cuman maksud gue ada oknum yang berusaha seolah-olah menjual tiket dengan berbohong. Nah itu. Ada paket. Oh itu. Ih natural sekali syuting kita ya. Nyaman gue di kamera depan aja. Ini mah gini emang. Iya. Tanpa. Iya. Masya Allah. Iya. Salim dulu atuh. Iya. Coba buka sarungnya di depan sini. Bolak balik. Cuma HP. Ya kan pada salim tadi, keren mau salim juga. Lebih tua dia dari lu. Kebalik. Aduh. Iya jadi udah itulah kayak gitulah. Gue gak mempersalahkan manajemen yang punya SOP pasti diikutin. Cuman kayak seolah-olah ada oknum yang berusaha menjual tiket dengan ngeprank. Nah ternyata gue tuh notice ada satu orang di belakang. Gue pikir mereka. Mereka tuh siapa? Maksudnya dari kelompok mereka. Kelompok mereka. Ternyata itu adalah wisatawan juga yang sama keprank kayak kita. Ya Allah, berarti bukan cuma lu. Cuman kan dia cowok, mungkin kayak masih muda kok kayak umuran lu juga, mungkin atau R&D gitu ya kayak gitu. Kayak lihat gue marah dia tuh ngomporin kayak tuh sama
Pinter bisa memanfaatkan situasi. Iya, nah dari situlah gue Apa Nes? Masuk. dari situ gue baru tahu kalau apa tuh namanya? Oh dia visitor. Sama kayak gue pikir itu temannya gitu. Ini udah dikerubutin Dia Tang. sendiri. Dia. Jadi di situ ada kira-kira dari kelompok mereka ya, ada 3 orang, ditambah yang tiketing itu 4. Gua, mama, sama teman-teman MTB, terus 1 orang itu. Jadi agak rame tuh di ruangan itu tuh. Oke. Apalagi gua hogang gitu kan, kayak gitu. Lu harus sampai gini-gini tuh. Oh, harusnya gua tuh direkam waktu marah-marah itu. Cuman anak-anak juga mungkin syok ya. Iya, apalagi Spencer sih, gua kebayang sih abis di ngomong-ngomongin sama manajemen lah. Diem aja. Gak ada yang rekam gua lagi marah-marah itu. Lupa. Kan biar buat bukti. Harusnya mah kan gitu. Gak ada yang ngelak karena kita udah terbakar emosi gitu loh. Nah udahlah, gue juga sebenarnya nggak enak ya, soalnya kayak gue mau melanggar SOP. Udahlah, jalan aja mau gimana lagi gitu kan. Dibolehin lah rekam sampai pintu depan doang, pintu masuk bunker. Oke. Agak ngintip dikit gitu pun nggak boleh Syah. Kayak gitu teh. Awas, Udah awas, sampai situ aja gitu kan. Udahlah. Nah kalau misalnya soal gimana pengalaman yang masuk kan jadinya si Spencer, si J sama Ardi ya. Pengalaman di dalamnya seperti apa mungkin nanti diceritainnya di MTB ya. Iya. Gue sih lebih nge-highlight kayak kenapa gitu ya kita tuh di tempat wisata yang bagus, yang sebetulnya tuh itu kan apa ya landmark sebuah tempat lagi ya kayak gitu ya. Harusnya kan experience-nya tuh bagus ya. Tapi tuh jadi kayak selalu ada cerita yang kayak gitu karena oknum. Betul. Gue sih berharap pengelola tuh bisa aware akan hal itu. Karena sebetulnya kalau kita mengikuti pasti ya. Cuman kalau dibilang di awal bisa terus tiba-tiba udah dibeli tiketnya jadi gak bisa kan siapa yang dongkol? Siapa yang nggak dongkol? Siapa yang gak dongkol? Pokoknya gitu deh itu ceritanya. Padahal gue seneng happy gitu bisa datang ke kotak ini. Cuman itu doang sih karena abis dari situ pun anak-anak lagi di dalam masih ditenangin tuh gua sama Canur tuh sama Gad. Enggak, si Canur masih marah. Canur juga masih marah. Masih mukanya tuh kayak gitu-gitu loh si Canur tuh. Kan kelihatan tembuloknya gitu. Si gemoy ininya tuh kelihatan gitu kan. Terus kayak si bapak guide yang tadi tuh yang ini tuh ya Agak tua. Nggak tua banget kok sih, kayak mungkin sama kayak Canur kayak gitu ya. Ya berusaha menenangkan gua sama Canur. Dia ngejelasin, jadi kita tuh gini-gini. Bapak, saya tidak mempersalahkan soal itu, kata gue gitu. Saya mempersalahkan di mana sistem penjualan tiket ke bunker ini nggak jujur, kata gue gitu. Iya. Gue bilang, ya mohon maaf nih, nanti kita review di Google. sosmed, kata gue gitu. Iya silakan aja Mbak apa adanya, makanya gue berani ngomong gitu. Oh, nanti ini tolong ya terserah lah, diapain lah. Iya gue ngomong share juga gitu. nggak apa-apa. Katanya gitu. Ya silakan aja Mbak apa adanya, katanya kayak gitu. Ya udah. Tapi nanti dia bohong. Kapan saya bilang gitu? Bodoh teuing, gue mah banyak di situ yang temen yang dari visitor itu juga akhirnya kan kita kenalan dan sempat bikin video juga sama dia. Ya itu saksi juga. Kan gitu. Ada kontaknya tapi belum? Udah follow-followan di IG gitu. Mantap. Dia tuh ini apa tuh namanya Tang? Polisi? Bukan, desainer dan arsitektur klinik ZAP. ZAP apa? Klinik kecantikan kata gua. Boleh lah kalau misalnya nanti mau kerja sama kamera depan atau sama MTB, gua ada talent. Iya. Gitu. Kamera depan sih, kamera depan aja lah, kasihan. MTB mau udah gede. Kasihan ini, kasihan. UMKM. Iya gitu kata gue kan kalau misalnya klinik kecantikan kan merombak atau treatment artis kan biasa ya. Iya. Udah coba. cakep. Nih di rombak. Iya, lu misalnya tiba-tiba bisa jadi kayak Johnny Depp gitu ya waktu muda. Eta gue pengen banget ngefans eta Johnny Depp. Gua rasa klinik-klinik itu bakal langsung rame sih. Anjir sih. Itu mulutmu dari yang tadinya kumuh menjadi hunian mewah. Iya, hunian mewah. Gitu, Gabuters dan Juliders. Jadi
selalu berhati-hati setiap kali main ke manapun karena gue nggak ngomongin tempatnya jelek atau apa, itu bagus banget, gue Bagus, keren suka sih. dan enjoy gue so far karena menikmati areanya. Cuman memang suka kayaknya ada cerita aja kalau misalnya suka ada oknum-oknum itu, kalian harus hati-hati. Di mana-mana sih itu mah oknumnya, bukan cuma di satu tempat lah. Banyak. Kebetulan sekarang lagi experience-nya di Lawang Sewu kayak gitu. Di Jawa Barat pun kan sering kalau kita. Oh, Jawa Barat mah oknumnya adalah yang jujur. Jadi kalau yang jujur sebut oknum. Ini harus ada slogan tetap di kamera depan. Apa tuh? Gua harus nanyain ini udah berapa menit. Oh iya sok. Gak kerasa ya? Berapa lama? 25 menit cuy. Serius? Bener. Masih ada 5 menit lagi. Oke mantap. Jadi gue mau nanya ke lu. Apa? Sebetulnya visi kamera depan ini tuh apa? Gua mah simpel aja. Pengen beli motor. Pengen beli motor sobat. Itu. Motornya yang apa? Motor Kan GP, motor tapi macem-macem. motor Tuh GP. kan, iya. Motor yang macem-macem. Kan mana tahu sobat ngebayanginnya motor A, B, C, motor Beat, motor apa. Tapi kan lu juga menerima motor Scoopy juga kan? Oh, Scoopy di rumah gua Scoopy gua. Iya kan menerima kan, kalau mau ada yang ngirim lagi menerima dong. Oh, nerima. Skateboard juga boleh lah, skateboard lah. Pelan-pelan dulu lah pakai skateboard. Terus awal mula nih kenapa bikin kamera depan? Kenapa sih? Lalu ini bukan sponsor ya, Bukan tapi kalau mau sponsor, tapi boleh. kalau mau masuk boleh. Ini apa? Pada saat Lebaran Oh, itu si Ia main ke rumah gua tengah malam. Ilham. Si Ilham, Oh, oke. Ilham Dudes. Oh, oke. Pas Lebaran banget, lebarannya sepagi misalnya Lebaran, malamnya di rumah gua. Takbir dong, takbiran. Enggak, H1 pas hari H. Lebaran hari pertama, Lebaran malamnya. hari pertama, tapi malamnya jam 11 atau 12 tuh ke rumah. Ada apa tuh? Silaturahmi, cenah. Oh, sudah jam 12 malam. Tahu kan silaturahmi si Ilham, tahu kan ujung-ujungnya. Oke, terus. Males kan gua ngobrol yang ngantuk. Gua bawalah ke, kan di belakang rumah ada kayak pos gitu. Tuh di episode pertama tuh ada ngobrol-ngobrol, lagi ngobrol. Ham udahlah. Gua kan ngantuk ya, sambil direkam yuk. Gua bilang. Ya udah ayo lah. Siap-siap. Kamera juga disettingin, diatur-atur. Tapi pada akhirnya dinormalin lagi Mas Spencer. Gitu terus udahlah. Langsung upload udah. Oh, jadi sesimpel itu kejadiannya. Sesimpel itu. Lalu sekarang visi terdekatnya adalah ingin motor GP. Motor GP. Gitu. Keren sih. Simpel aja. Mandalika gitu ya. Iyalah. Sama ini lebih kan Spencer bilang harus sering latihan, ngomong. Nah ini gua pakai juga buat latihan di MTB, guys, biar kalian nyaman lah, mau gimana gitu. Gua nggak terlalu ngangong-ngangong di MTB karena di sini kan pertama bintang tamunya beda-beda. Oh, bintang tamu, anjir. Iya bener. Temen ngobrolnya kan beda-beda. Terus karakternya juga beda-beda. Kadang gua ada ngomong sendirinya, kadang chit-chat sama istri gua. Jadi lumayan melatih juga. Tapi iya loh kata Spencer. Ngomong ke gua. Update dia ke gua. Bintang setelah ada kamera depan Bana jadi pokepnya jadi banyak katanya gitu. Bokepnya? Pokep anjir. Oh. Kalau bokep mah saya nggak nyimpan tapi ngomong ada. aja lo. Nggak nyimpan di HP lo, di ini, di hard disk lo tipenya. Enggak, gua pakai di memori. UC browser. UC browser ada. Pakai VPN, guys. Kalau mau nonton BF ya. Kayak gitu loh. Jadi Spencer juga ngomong ke gua ya, good for you kalau gua sih. Ya gua juga lah, alhamdulillah. Good for you kalau gue sih. Mudah-mudahan juga apa tuh namanya Gabuters juga enjoy di sini. Walaupun ya ngomongnya random-random ya. Nah, ini mah selalu awalnya tuh selalu ada tema sih sebenarnya mah gua teh kemarin ngomongin ini, tapi akhirnya kemana? Kemana? Jauh. Intinya mah ngomongin soal apa tuh kayaknya kayak kehidupan keseharian setiap narsumnya. Dan ngobrol aja, nggak usah yang gimana. Boleh siapa aja dong berarti. Apanya? Boleh siapa aja. Gabuters pun misalnya suatu hari tiba-tiba ketemu sama lu terus langsung accidental ya bikin ini tiba-tiba gitu. Udah ada, pernah. Oh, udah ada. Mbak Dia. Oh, udah. Mbak Dia, adenya.
Oh, Ponakannya itu tiga-tiganya gue sikat oh semua. tuh berarti bisa nih. Bebas ini mah. Di sini mah. Welcome for everyone. Now everyone can fly itu ya. Everyone can fly. Pokoknya mah, lu mau ngapain aja? Bisa. Boleh. Boleh. Kayak gitu. Terus ada rencana buat ngundang si itu nggak? Langsung closing dong. Hostnya terhook anjir. Tapi ini bocor kemarin kan ngobrol sama Mbak Bejo. Siapa Bapak Jo? Bapaknya si Iyong. Oh ini Abah. Abah. Kan gue bilang nih ayahnya Roni, Iyong. Ayahnya gue juga. Gua bilang. Terus si ayah bilang ayahnya Randy juga, ayahnya Dimas juga. Terus? Tapi bukan ayahnya si Ari. Anjir. Arya November langsung disapu sendiri. Berarti si Abah ini apa tuh namanya mengusung konsep channel lu, Julidersnya tetap ada. Ada, walaupun bijaksana ya, Abah Bijak, udah tua. iya. Dia, tapi Orang tua lah, orang tua kita. orang tua julid. Orang tua julid. Tapi Mbak Ana, lu kan sekarang udah mulai jarang ya di depan kamera nih. Apa yang lu rasakan perbedaannya ngurusin orang-orang kita ini di belakang sama lu langsung tampil di depan? Oh beda depan sama belakang kamera? Terus lebih ini mana? Lebih gampangan mana gitu? Apakah lu lebih gampang ngatur nih bocah-bocah tolol ini pada saat lu di depan? Atau lu lebih enak kayaknya gue pas di belakang gua atur lo? Gitu. Sebenarnya kalian anak-anak baik sih. Gue mah nggak bisa dipuji, gue mah suka sombong deh nanti. Enggak beneran, jadi kayak kalau ngomongin sulit, kesulitannya tuh bukan kayak gue sulit ngatur sih, Tapi lebih kepada challenge sama pihak-pihak justru yang gue nggak bisa kontrol dong. uncontrollable. Misalnya gue nyari teman collab itu sulit buat gue. Misalnya nyari challenge kita untuk nyari lokasi dan izin. Telusur gitu. Kalau misalnya ngomongin internal, karena so far ya udah tahu dengan karakter masing-masing, kelebihan dan kekurangannya, gue tuh jadi udah tahu nge-treatment lu kayak gimana. Oh beda-beda berarti lu caranya. Iya, jadi gue kalau misalnya kayak ngomong soal kedisiplinan, ketepatan waktu, gue nggak ke lu. Kapan gue suka bilang, Tang jangan telat ya. Enggak kan? On time. Ke CJ, enggak. Ke Spencer, enggak. Ke abang lu sih. Sama si Yong. Emang dia ini kalau spiritualis tuh udah jago kali ya. Udah ini kalau nggak ada gue juga nggak suka. Nggak jalan. Gitu. Ya justru karena kalau mereka belum dateng, jadi belum mulai, jadinya gue harus kayak make sure kayak on time ya. Jadi itu misalnya soal kedisiplinan atau misalnya soal sikap nih. Gue udah tahu lu kayak gimana. Kalau ada tamu lu mostly udah nggak kesulitan untuk ngobrol, nggak beradaptasi. Jadi gue nggak banyak ngomong ke lu. Gue udah tahu lu kayak gimana. Misalnya ke Randy baru gue ngomong, "AA jangan main game ya." Nih berarti gue bisa menyimpulkan lah dari dua kasus ini. Emang yang paling sulit jatuh tuh Randy kayaknya ya. Jangan ini ya gitu misalnya. Terus ngobrol ya. Spencer pun sama gitu. Karena biasanya yang gue tangkap sebetulnya bukan Randy atau si Spencer sombong ya misalnya ke guest atau apa. Semuanya di sini gue ngerasa bukan karena ini tim gue sendiri, tapi emang orang-orang yang baik gitu loh. Cuman kadang kan memang karena karakter kayak gitu. Setiap orang kan beda yang ngejudge adaptasi itu. Jadi suka gue dorong gitu loh ke sana. Mendorongnya tuh beda-beda tergantung karakter si orang-orangnya. Kayak si J, dia kan multitask pekerjaannya. Oh, the best. Nah, itu banyak gue remind misalnya, J lakukan ini, di list gitu. Kan ke lu gue enggak kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau sama tim internal nggak ada kesulitan yang seperti apa karena udah tahu karakter masing-masing. Jadi treatmentnya aja gue yang beda kayak gitu. Dan gue bersyukur kayak model R&D nih. Kayak tadi kan, jangan telat, jangan main game. R&D kan juga secara usia di atas gue ya.
Iya. kakak gua. Tapi nggak pernah ngerasa kayak lu siapa sih ngatur gue gitu. Walaupun suka ada bandel-bandelnya gitu kan. Panci, cewek, gitu, bawel. Iya, gitu kan. Tapi diikuti Iya, tetep. iya. Dan nggak pernah jadi isu misalnya kayak ketika kita meeting serius gitu ya sobat ya, misalnya kita ngomongin brainstorming atau apa, silakan memberikan masukan atau misalnya apa, gue nggak pernah dikomplain kayak si Mbak Ana tuh terlalu ngatur gitu, enggak kayak gitu, nggak pernah gitu. Nggak apa-apa, loh Bu. kesana. Lewat aja. Bebas ini mah. Asal jangan disenggol. Kameranya kayak gitu. Kalau gue sih lebih sulit itu sih, lebih yang gue rasa tuh di MTB ini lah gue nyari teman collab, karena sebetulnya di MTB kita collab sama siapapun gak sih? Iyalah. Mau sama konten kreator makanan pun oke kalau gua. Gelap. Makanan gua oke. Nah, Yang gua kepikir adalah misalnya gini. Kita jadi guest di channel dia, apalah misalnya bantuin masak, ya atau misalnya lo di challenge misalnya di dapur kan gitu. Atau misalnya yang suka makan pedas, ya lu Iyong. di challenge pedas. Si Iyong suka pedas, pedes gila dia. nggak masalah. Nah terus misalnya kalau misalnya yang konten kreator makanan di kita, ya mana tahu punya pengalaman horor. Pas lagi, oh iya kan banyak juga ya apa kalau masak-masak nasi nggak mateng gitu ya. Iya, terus misalnya kayak mereka pergi ke suatu daerah nih, tempat misalnya kayak apa tuh hidden gem gitu. Yang misalnya ke pelosok, misalnya terus malam. Kayak si Bang Next Carlos, gue suka nonton, pernah dia ke Tegal, ke tempat makan yang bukanya tuh entah kenapa dini hari gitu loh mulainya. Nah kan mana tahu ya, Yap. kayak gitu, misalnya kayak gitu. Atau misalnya konten kreator apapun, gue seneng kayak gitu ke sana. Malah tahu bisa saling support lah. Gak mesti yang horor doang. Alhamdulillah sekarang lagi deket sama beberapa konten kreator yang masih di horor sih, tapi beda. Bisa genre Bukan genre sih, kan genre-nya horor. apa ya? Beda Tipe, iya kali ya, beda konsep beda spek. gitu kali ya, jenisnya gitu. Jadi kalau kita kan ada spiritualisnya. Kalau teman-teman kan kayak model yang Ghost Hunter itu nggak ada kan. Ya cuma explore aja. Explore. Seneng gua dengerin cerita mereka kayak gitu, saling sharing gitu. Itu seneng sih kalau gue kayak kesana. Sama gue juga. Aku mah senang terus, gue mah yang penting tampil, gue banci tampil gue. Bener, banci tampil. Tapi kalau tampilmu capek juga cuy. Oh gitu. Iya, gue tuh sekarang udah mulai capek di MTB tuh. Anjir, terus Udah mulai gimana? nyaman di sini. Gak ada batasan ya ngomong di sini. Tapi ngomongin banci tampil ya, abang lu kan sebetulnya kurang banci tampil ya. Kalau lu kan kebalikannya. Oh, Jadi sebetulnya apa sih yang menyebabkan itu? Kan kalian dari satu rahim kan? Ah, gue curiga enggak sih. Gue dipungut dari tempat sampah kayaknya gue. Gue juga nggak ngerti, aneh. Itulah namanya apa ya? Apa? Nah, ini gue biar gue kelihatan pintar pakai bahasa yang Apa? Kan karena si Fazer kan pokoknya pasti banyak. Apa? enggak ya, itu dia apa itu tadi karakter mah walaupun misalkan kita kembar kan belum tentu sama. Iya sih. Tapi terlalu beda. Terlalu beda ya. Yang Itu kenapa? gue ya mungkin dari kecil udah pede sih gue. Lu pedenya tinggi ya. Pede abis gue parah. Tapi ada hal yang gue notice dari lu sih. Apa tuh? Dari dulu kan emang lu tuh gampang ngeblend ya. Tapi tipe approaching lu yang dulu tuh terlalu agresif dan kadang annoying. Oh gitu ya. Kalau sekarang lu tuh udah lebih smooth gitu loh. Udah kayak gue ngerasanya ya. Lu mungkin karena kita udah banyak ketemu sama orang-orang ya. Ya Iya nggak sih? Gue melihat ada usaha kehati-hatian dari diri lo. karena saya sudah pernah terkena. Tapi bener nggak sih? Bener gue lebih. Kalau sekarang misalkan gestarnya cewek, gue lebih ngobrol dikit, gue lebih banyak ke pasangannya. Gue hajar terus di pasangannya. Kesininya dikit-dikit nanti. Ke situ. Banyak sini. Takut gue. Oh, berarti bener ya penilaian gue ya? Bener bro. Bener ya? Bener. Gue ngerasa, tapi ini bagus sih menurut gue gitu. Karena di awal kan mungkin karena apa sih namanya, elunya juga. Gue nggak tahu batasan lah. Iya maksudnya lu nggak ada niat apapun sebetulnya. Oh sama sekali tidak. Gue cuma ya udah kita misalkan datang ketemu orang, weh. Iya.
pure bercanda, Udah. pure kayak welcoming dengan diri lo yang ini. Tapi karena ngalamin mungkin beberapa hal, lu nya juga jadi belajar. Itu sih yang penting mah menurut gua. Belajarnya. Belajar sih Bener. kata gua mah. Yang bahaya tuh orang tuh kalau nggak belajar dan merasa paling pinter. Ah, itu. Gitu, selalu aku yang paling pintar, paling capek. Aku terus dijemput. Gitu kan. Ini udah julid beneran, julid. Kalau nggak dijemput aku nggak syuting. Iya Gitu. gitu. Itu sih sebenarnya ya yang penting tuh belajar sih. Dan gue apresiasi itu sih lo takal itu. Bintang tuh sobat kelihatannya kayak yang hai gitu. Kadang kayak nggak serius. Tapi kalau misalnya kita lagi meeting brainstorming, dia selalu kayak oke gue gimana gitu. Kalau Dimas kan nggak aneh ya. Dia sih memang selalu kayak gue gimana teh, gue gimana ser, gue gimana pak gitu. Yang lain-lain. Tapi kan memang dia tuh emang serius kan. Kalau lu kan kelihatannya di kamera kan kayak padahal dia belajarnya juga banyak sobat gitu. Gitu gua kalau dipuji mah sombong gua. Iya, kayaknya sih 2 tahun lah ini mah. Kamera depan apa tuh namanya bakal gede udah. Amin ya. Nanti kita collab sama MTB. Gimana tuh? Bisa nggak ya? Kalau mau gue nggak approach lu dah. Ini gue langsung nih. Mbak kita collab mbak MTB gimana mbak? Sama kamera depan. Gimana ya? Jadi gue mikirin konsepnya ketika kamera depan sama MTB collab. Hostnya kan lu juga ya. Iya juga sih. Jadi gimana? Jadi ketika nanya ke kamera depan, nanya ke diri sendiri. Bingung. Udahlah ini kata-kata aja buat gabuters dan sobat julid. Oh, harus ada kata-kata. Harus ada closing statement. Cintai kamera depan. Thank you. Gini. Gila. Hap. Tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Bye. Dadah. Itu closingnya. Oh gitu. Tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Tetaplah hidup walaupun tidak berguna.